Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wal khusranu lil 'asin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, mari kita awali pertemuan kita ini dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita yang selalu diberikan oleh Allah tanpa pernah ada sedikit pun jedanya. Oleh karena itu, mari kita syukuri kenikmatan itu dengan membaca kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita rindukan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya, izinkan kami untuk berbagi ilmu dengan harapan ilmu itu akan menambah pengetahuan kita tentang agama, dan lebih dari itu kami berharap bisa menambah keberkahan dalam hidup kita. Allahumma amin. Adapun yang ingin kami bagikan adalah dengan judul inilah 6 golongan orang masuk neraka akibat sifat ini. Mari kita simak. Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi di dalam bukunya Tanbihul Ghafilin telah menyampaikan bahwa ada 6 golongan orang yang akan masuk neraka. Lalu siapakah mereka itu dan bagaimanakah sifat yang menyertainya jika besok akan digolongkan orang yang masuk neraka? Yang pertama yang akan masuk neraka itu adalah para pejabat pemerintah akibat aniaya atau dolim kepada rakyatnya. Namun pejabat pemerintah yang adil, yang jadi imamil adli, tidak akan terkena ini. Namun jika tidak bisa menjadi imamil adli, tetapi justru malah berbuat zalim kepada rakyatnya, maka ia termasuk orang yang tidak akan masuk surga, berarti akan masuk neraka. Lalu golongan kedua, yaitu para orang yang mempunyai fanatik luar biasa dan mengakibatkan kesombongan. Yang tidak masuk neraka itu yang fanatik tetapi tidak sombong. Tapi kalau fanatik kemudian ada kesombongan, maka jelaslah ia akan masuk neraka. Lalu golongan yang ketiga, orang yang seperti apa yang akan masuk neraka? Yaitu para kepala desa atau lurah, namun mempunyai sifat yang congkak. Maka bila ingin masuk surga, maka hilangkan rasa congkak. Bila congkak, maka akan masuk neraka. Maka jadilah kepala desa yang imamil adli, imam yang adil, maka akan masuk surga. Kemudian golongan orang yang masuk neraka yang keempat adalah para tengkulak atau pedagang, namun mempunyai sifat curang atau akibat curang, misalnya mengurangi timbangan, misalnya mengatakan yang sudah kadaluarsa mengatakan masih baru. Itu salah satu contoh yang akan menjerumuskan para pedagang masuk ke neraka. Maka yang benar, hindarilah itu dan berdaganglah dengan cara yang jujur dan amanah. Kemudian yang kelima yang akan masuk neraka yaitu adalah
masyarakat desa yang diakibatkan karena tidak mau belajar sehingga masyarakat itu menjadi bodoh atau jahil. Oleh karena itu, agar tidak menjadi golongan orang yang masuk neraka, jadilah orang yang pandai beragama dan melaksanakan agama dengan sebaik-baiknya dengan cara belajar agama. Kemudian golongan yang keenam yang akan masuk neraka yaitu para ulama atau cerdik pandai namun hatinya hasud atau iri dengki. Jadi tidak terkecuali orang yang cerdik pandai pun atau ulama pun akan masuk neraka jika di dalam hatinya ada rasa iri dan dengki. Kemudian dijelaskan yang selanjutnya, yang dimaksud para ulama itu yang bagaimana? Yaitu yakni mereka yang saling menghasut. Kalau ulama yang tidak menghasut, tidak masuk. Untuk itu tujuan mencari ilmu wajib diatur, yaitu mencari ridho Allah dan akhirat. Peringatan Allah kepada orang-orang Yahudi sebagai berikut. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlihi. Yang artinya mereka saling menghasut karena Allah melebihkan atau memberi karunia kepada mereka. Demikian Al-Faqih mengulas hadis tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semua dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan amal ibadah kita kepadanya. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan barangkali ada kesalahan dan kekhilafan itu semata-mata kami yang melakukan karena kami merasa orang fakir akan ilmu dan kami juga tempatnya salah dan lupa. Alhamdulillah, akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.